Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tekkom Semarang dan sekitarnya, saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Dalam mata kuliah hari ini adalah pertemuan yang ke-12 ya, pertemuan ke-12. Nanti kita akan belajar yaitu membuat jurnal penjualan ya. Yang tadi sebelumnya kita sudah belajar membuat jurnal pembelian. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-12, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin balamin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala alihi washabihi wa barik wasalli asmain ya. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah lab dasar akuntansi ya. Pertemuan yang ke-12 ya. Semoga harapan dan impian mahasiswa dan mahasiswi bisa tercapai dan mendapatkan nilai yang memuaskan ya dalam mata kuliah kita, mata kuliah lab dasar akuntansi ya. Baik, langsung saya izin share materinya ya. Sini kita share materinya. Oke, pertemuan yang ke-12 oke ya. Pertemuan 12 yaitu tentang faktur penjualan ya. Tadi kita sudah belajar sebelumnya, sekarang kita ke faktur penjualan ya. Oke, faktur penjualan. Oke. Waduh, pembahasan ini. Baik, pertemuan hari ini adalah tentang faktur penjualan ya. Sebelumnya mahasiswa tadi sudah dijelaskan ya apa itu yang mempengaruhi faktur pembelian ya. Faktur penjualan itu berdasarkan data dari customernya kita ya. Setiap ada yang membeli barang kepada kita, maka kita akan mencatat namanya jurnal penjualan ya. Jurnal penjualan ya itu termasuk dalam jurnal khusus. Karena kalau dalam jurnal khusus itu dalam akuntansi itu ada 5 jenis yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama yaitu jurnal pembelian ya. Terus adanya jurnal penjualan ya. Terus adanya
jurnal penerimaan kas, ya. Terus adanya jurnal pengeluaran kas, ya. Dan terakhirnya adalah jurnal memorial atau namanya jurnal umum yang perlu kita ketahui. Jurnal penjualan itu biasanya kita sudah menaikkan harga barangnya dulu. Contoh, ya, kita sudah membeli barang produk A dengan harga sekian. Jadi secara otomatis di dalam penjualan yang akan kita jual barangnya, kita naikkan labanya, ya. Biasanya itu labanya itu tergantung dari kebijakannya masing-masing, ya. Itu yang perlu diketahui mahasiswa dan mahasiswi, ya. Biasanya ada labanya 5%, ya. 5% dari mana, Pak? Dari harga pokok pembeliannya. Itu ada seperti itu. Jadi dari harga pokok pembeliannya dikalikan 5%, ya, maka muncullah jumlah barang yang akan dijual, ya. Nah, setiap transaksi, ya, dalam penjualan, ya, yang perlu diketahui yaitu adanya customer. Customer itu sangatlah penting, ya, mahasiswa dan mahasiswi. Bagaimana caranya kita itu menarik customer kita supaya membeli barang kepada kita, ya. Dengan apa? Misalnya dengan promosi, ya. Kita membuat media, ya, kita memberikan media informasi, ya, kepada masyarakat yang barang-barangnya kita itu berapa. Terus datanya berapa itu kita masukkan, ya. Kita juga mempromosikan launching perdananya kita dalam melakukan transaksi penjualan. Bagaimana kita menarik perhatian dari customernya kita, memberikan bonus dari awal pembukaannya dulu, misalnya promosi barang, misalnya adanya pembelian proses, misalnya ada diskon, ya, karena kita, sedang pembukaan awal, ya, promo awal, launching awal. Misalnya perusahaan itu memberikan diskon, ya, atau potongan harga, ya, atau bisa diberi hadiah, ya. Misalnya pembelian barangnya beli 5 dapat gratis 1, misalnya seperti itu contohnya, ya. Nah, karyawan, ya, dalam melakukan transaksi penjualan kepada customernya itu dibiasakan bisa menarik perhatian, ya, dari customernya. Apa saja yang mempengaruhi dalam setiap transaksi penjualan, yaitu adanya permintaan barang, yaitu mesti ada permintaan barang, ya. Baik itu jurnal pembelian, jurnal penjualan, pasti ada namanya permintaan barang. Setelah adanya permintaan barang, baru larilah ke dalam akuntansi. Setelah muncul dari akuntansi, muncullah proses barang tersebut. Baru ke bagian persediaan.
untuk diambil yang dijualkan, ya seperti itu ya. Adanya yang melakukan penjualan secara kontan dan ada juga yang melakukan penjualan secara kreditnya. Yang melakukan penjualan kontan itu bagaimana, Pak? Yang melakukan penjualan kontan itu yang dia melakukan penjualan secara tunai, ya, itu kontan, ya. Ada transaksi penjualan itu memang dibagi dua, ya, mahasiswa dan mahasiswi memang dibagi dua. Adanya penjualan secara tunai, ya. Ada juga penjualan secara kredit atau cicilan, ya. Penjualan secara tunai berarti customernya membayar cash ke bagian kasirnya kepada karyawannya, ya. Itu kalau kita secara tunai. Kalau melakukan penjualan kredit, maka muncullah namanya akad jual beli. Nah, pasti ada namanya akad jual beli, ya, kalau kita membeli secara kredit. Munculnya apa, Pak? Kalau kita membeli secara kredit, munculnya adalah faktur. Faktur penjualan. Faktur penjualan pasti adanya terminnya, ya. Termin itu apa, Pak? Syarat pembayaran, ya, syarat pembayaran. Setiap pimpinan, ya, atau perusahaannya itu biasanya menego dari karyawannya atau pimpinannya akan menego kepada customernya. Nah, yang akan dilarikan ke bagian kredit biasanya itu kalau di perusahaan, ya, usaha itu bagian akuntansi sendiri, bagian kredit sendiri, ya. Nah, terus bagian kredit itu akan mengecek, akan menganalisa dia layak atau tidaknya, mampu atau tidaknya untuk melakukan transaksi penjualan secara kredit, ya. Nah, itu biasa ditanyakan dulu berapa bulan pembayarannya, 1 tahun, 6 bulan, atau 3 bulan. Itu yang bisa ditanyakan dahulu, ya, dari karyawannya, bagian kreditnya kepada customernya. Biasanya ditanyakan dulu. Terus juga akan ditanyakan kemampuan bayarnya itu berapa, ya. Dia mampu cicilan berapa, itu biasanya ditanyakan dahulu. Nah, biasanya juga ditanyakan, dikasih tahu kalau biasanya pimpinan dari perusahaan ada yang mengasih terminnya, itu ada ya, tergantung syarat pembayarannya itu ada, ya. Setiap transaksi faktur penjualan pasti ada namanya syarat pembayaran, ya. Syarat pembayarannya seperti apa, Pak? Misalnya dalam waktu 10 hari dia akan mendapatkan potongan berapa, misalnya dikasih potongan 2%, 3%, atau 1%, ya, dalam waktu berapa, 30 hari misalnya. Misalnya ada potongan 2/10, nah 30, artinya dalam waktu 10 hari dia bisa membayar, maka dia dapat potongan 2%. Apabila dalam 30 hari dia belum bisa melebihi dari 10 hari, maka dia akan tidak ada namanya potongan, jadi biayanya angsurannya tetap, ya, misalnya angsurannya 150.000,
Jadi per bulan dia benar 50.000 ya. Tapi kalau ada terminnya 2/10, jadi kalau apabila customernya membayar pada tanggal 5 sebelum tanggal 10, maka dia akan mendapat potongan 2%. Contohnya seperti itu ya, dari transaksi penjualan ya. Mungkin mahasiswa dan mahasiswi sudah mengenal apa itu namanya penjualan ya. Baik, jurnal penjualan itu merupakan jurnal yang berisi catatan atau pembukuan ya, seluruh kegiatannya ya. Jadi transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaannya. Jadi jurnal ini termasuk dalam jurnal khusus akuntansi karena nantinya akan dimasukkan ke dalam buku besar dan dicatat secara berkala. Itu biasanya dalam jurnal penjualannya. Baik, selanjutnya adalah jurnal khusus sendiri. Jadi sering berfungsi sebagai alat pemantauan untuk organisasi bisnis ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan saat melacak transaksi tertentu apabila dibutuhkan ya. Jika dibutuhkan maka muncullah transaksi tertentu. Baik, selanjutnya jenis-jenis jurnal penjualan ya yang perlu kita ketahui. Jurnal penjualan itu menjadi beberapa jenis ya, sesuai dengan transaksi yang dilakukannya. Jadi berikut adalah beberapa jenis jurnal penjualan ya. Yang pertama adanya jurnal penjualan secara tunai. Jadi jurnal penjualan secara tunai itu merupakan jurnal yang mencatat seluruh transaksi penjualan yang dibayarkan secara tunai ya. Jadi transaksi ini ya merupakan transaksi yang dibayarkan langsung ke kasirnya dan dicatat dalam akun tertentu ya, berbeda dengan pembelian secara kredit ya. Baik, selanjutnya adanya jurnal penjualan secara kredit ya. Nah, sementara kalau jurnal penjualan secara kredit merupakan penjualan yang mencatat segala transaksinya yang dilakukan itu secara kredit. Jadi transaksi ini akan dianggap sebagai utang dagang yang nantinya juga dapat dilihat dalam wesel bayar atau namanya wesel tagih. Nah, di sini adalah contoh dalam pembuatan faktur penjualan. Di sini ada contoh Toko Benua Jaya ya, mengeluarkan faktur penjualan dengan nomor FPJ 12-1 pada tanggal 4 Desember 2014. Nah, Toko Benua Jaya itu mengeluarkan termin yaitu 1/10/30. Artinya apa, Pak? Apabila dalam waktu 10 hari dia membayar, maka dia akan mendapatkan potongannya berapa, Pak? 1%. Oke, potongan 1%.
Nah, terus selanjutnya ini ada jumlah barangnya 20 ya. Namanya Samsung Galaxy Frame. Harganya 800.000, totalnya menjadi 16 juta. Terus jumlahnya 15 dengan nama Samsung Galaxy V. Harganya berapa? 900.000. Jadi totalnya berapa? 13.500.000 rupiah. Nah, totalnya ini menjadi 29.500.000. Kena PPN 2.950.000 dengan biaya angkutnya 35.000 tidak kena PPN. Jadi totalnya 32.485.000. Nah, nanti kita mencoba bagaimana cara masukkannya ya. Nih lihat contoh kasus soal yang kedua. Apa contoh soal yang kedua? Contoh kasus soal yang kedua sama, yaitu tentang faktur pajak penjualan. Kepada siapa Pak? Kepada toko serasi di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 32 Medan ya. Dengan nomor faktur FPJ 12 Min 2 ke tanggal 9 Desember 2014 dengan jumlah 8, namanya Samsung Galaxy Frame dengan harga berapa? 800.000 rupiah, menjadi totalnya 6.400.000 rupiah. Terus 8 ini lagi dengan nama Samsung Galaxy Frame dengan harganya 900.000, totalnya di sini berapa? 7.200.000 rupiah. Maka totalnya menjadi 13.600.000 rupiah dengan PPN 1.360.000 ya. Ada biaya angkutnya 150.000, di totalnya 15.110.000 ya. Baik, sekarang saya kasih contoh ya, bagaimana cara menginput ya. Kita tadi sudah ada penjelasannya, cara menginputnya bagaimana Pak. Nah, ini biasanya kan kita belum paham ini cara menginputnya ya. Tadi kan kita belajar menginput di faktur pembelian ya. Sekarang akan saya kasih contoh menginput ke dalam jurnal penjualan ya. Di sini adalah tampilannya di jurnal dalam Mayop. Ya, di tampilan Mayop itu seperti ini ya. Ini adalah tampilan dalam Mayopnya. Nah, tadi kita sudah belajar yaitu membuat purchase ya, Kalau kita pilih purchase terus enter purchase, berarti kita melakukan transaksi apa tadi? Faktur penjualan. Maaf. Kalau kita pilih purchase berarti kita pilihnya apa ini? Purchase, enter purchase-nya apa? Faktur pembelian ya. Maaf bisa salah. Kalau purchase itu adalah faktur pembelian ya. Nah, kalau untuk faktur penjualan bagaimana Pak? Nah, kalau untuk faktur penjualan kita pilihnya di sini bagian sales ya. Sales ya. Ini adalah untuk mencatat faktur penjualan. Nah, terus kita pilihnya apa Pak? Enter sales ya, di sini ya, enter sales. Ini ada bisa masuk, tidak terakses. Ya. Yang perlu diperhatikan untuk mahasiswa dan mahasiswi ya, jangan ada tanda centang ya. Tanda centangnya setiap kita melakukan transaksi di dalam Mayop, pastikan tanda centangnya ini kita buang ya, harus kita buang ya. Kalau masih nempel nanti salah ya. Baik, sekarang kita rubah layoutnya, itu jangan sampai kita lupa merubah, karena kalau kita tidak merubah nanti tampilannya seperti ini ya mahasiswa dan mahasiswi. Jadi kita merubah dahulu tampilannya supaya terbentuk faktur standar dalam Mayop ya.
Cara ngubahnya bagaimana? Layout ya, terus pilih item. Oke, seperti ini ya. Ini adalah tampilannya. Oke, selanjutnya bagaimana ngisinya? Kita lihat soalnya faktur. Oke, faktur penjualan ya. Kita lihatkan kepada toko Benua Jaya. Jadi kita masukkan toko Benua Jaya. Toko Benua Jaya. Nah, seperti ini ya. Jadi akan muncul terminnya ini 1/10 net 30. Kita lihat sudah benar atau belum di dalam IOP. Nah, kalau kita terminnya salah, jadi kita perbaiki. Di sini terminnya berapa? 1/10 net 30. Di dalam IOP berapa? 1/10 net 30. Ini sudah benar ya. Nah, sekarang kita masukkan soalnya itu FPJ 12-1. Jadi kita masukkan FPJ 12-1. Nah, baik, selanjutnya kita masukkan tanggalnya tanggal 7 bulan 1 2023. Oke, seperti ini. Oke. Terus kita masukkan lagi jumlahnya berapa ini? 20 ya. Kita masukkan jumlahnya 20 ya. Terus atas namanya ini apa ini? Samsung Galaxy Frame ya. Kita masukkan Samsung Galaxy Frame dengan harganya ini Rp800.000. Kita masukkan Rp800.000. Oke. Baik, selanjutnya kita masukkan lagi 15. Oke, Samsung Galaxy V. Terus harganya ini jumlahnya 900.000. Oke ya. Terus ya, perhatikan di sini kita sudah memasukkan subtotalnya berapa ini? 29.500.000. Kita lihat di soalnya ini 29.500.000. Speknya kena PPN berapa ini? 2.950.000. Kita lihat PPN nya sudah benar ya, 2.950.000. Nah, jadi kita kurang apa? Biaya angkut. Biaya angkutnya berapa ini? 35.000. Nah, kita masukkan 35.000. Oke, kita pilihnya NT. Oke. Nah, kita pilih NT karena di sini biaya angkutnya dia tidak kena pajak. Totalnya Rp32.485.000. Coba kita lihat. Nah, 32.485.000 ya. Jadi kita sudah sama ya cara membuatnya ya. Ini adalah cara membuat faktur pajak secara kredit ya. Cara membuatnya seperti itu. Ini namanya faktur penjualan ya. Melakukan transaksi penjualan secara kredit dengan termin 1/10 net 30 dengan totalnya harga 32.485.000. Kita lihat di soal ya. 32.485.000 berarti sama totalnya dengan yang ada di sini. Bagaimana ini? Yang ada di sini ya, di soalnya sama. Nah, kalau sudah sama
Jadi kita tinggal record ya. Oke. Income, nah ini dia income. Oke, sip ya. Folder record. Oke ya. Terus apakah tadi transaksi yang kita kerjakan akan masuk, Pak? Kita lihat di sini ya. Ternyata dia sudah masuk ke sini. Oke ya. Jadi yang tadi kita kerjakan itu akan masuk ke sini. Oke. Nah, sekarang kita mencoba membuat transaksi yang kedua. Misalnya, soal transaksi yang kedua, ini soalnya apa ini? Ya. Ada soal kepada toko serasi ya. Dengan nomor fakturnya FPC 12-2 pada tanggal 9 Desember 2014 ya. Ya, terus dengan terminnya 110/30, harganya 8 ya. Dengan harga 800.000, totalnya 6.400.000 ya. Terus yang kedua 8 juga barangnya skala CV, harga 900.000 menjadi 7.200.000. Dengan totalnya ini 15.110.000. Oke, sekarang kita buat ininya. Oke, kita buat. Nah, kita masukkan atas nama toko serasi. Kita lihat mayornya toko serasi. Oke, toko serasi. Nah, seperti ini ya. Sekarang invoice-nya kita masukkan. Invoice-nya benar atau tidak? Invoice-nya FPC 12-2 kita masukkan. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya tanggalnya kita masukkan tanggal 8. Ini contoh aja ya. Nanti bisa dikerjakan sendiri di rumah. Oke. Terus jumlahnya berapa? 8. Kita masukkan 8. Oke, terus kita pilih Samsung Galaxy Frame, terus di tab. Harganya berapa, Pak? 800.000 rupiah. Kita masukkan 800.000, maka nanti totalnya menjadi 400.000 ya. Baik, selanjutnya nomor 8 lagi, Samsung Galaxy V ya. 8 Samsung Galaxy V. Oke ya, seperti ini. Jadi totalnya berapa? 900.000. Kita masukkan 900.000. Nah, seperti ini ya. Terus biaya angkutnya berapa ini? Terus 150.000. Kita masukkan 150.000. Oke, NT nya kita rubah menjadi NT ya. Terus perhatikan lagi menjadinya ini 15.110. Nah, sama ya yang kita input ya. Jadi cara menginputnya seperti itu ya, mahasiswa dan mahasiswi yang perlu diperhatikan ya. Jadi kita memasukkan dahulu nama barangnya ini, nama customernya ya, namanya toko serasi ya. Kita perhatikan dulu terminnya sudah benar atau belum. 1/10/30 kita lihat soalnya. Di sini yang perlu kita perhatikan terminnya 1/10/30. Nah, baru kita lihat tanggalnya. Tanggalnya ini saya isi sembarang ya. Nanti kalau mahasiswa membuat ya bisa disesuaikan sendiri. Terus di sini jumlahnya berapa? Kita masukkan jumlahnya di sini adalah 8. Atas nama apa? Samsung Galaxy V ya. Nah, dengan harga 800.000, totalnya menjadi sebelahnya 6.400.000. Di sini 9.400.000 ya. Terus kita masukkan lagi yang 8 dengan nama Samsung Galaxy V ya. Harganya berapa? 900. Jadi total harganya 7.200.000 sama ya. Nah, di sini kita pilihnya PPN yang perlu kita ketahui. Jadi totalnya di sini menjadi berapa?
13.600.000 ya. Kita lihat di sini 13.600.000. Dengan PPN-nya berapa, Pak? 1.360.000 ya. Sama ya. Nah, terus kita lihat biaya angkutnya berapa? 450.000 NT. Kalau NT ini berarti kita tidak kena apa? Pajak. Totalnya berapa? Fakturnya 15.110.000. Kita masukkan. Benar apa enggak? 15.110.000 ya. Berarti kita sudah menginput transaksi kedua ini dengan benar ya. Kita sudah mengisi dengan benar. Oke. Baik, selanjutnya kita menyimpannya. Oke. Kita cek di jurnalnya sudah masuk atau tidak, belum ya. Di sini kita lihat, oh ternyata sudah masuk toko registrasi ya. Baik, demikian dari saya untuk pertemuan yang ke-12. Apabila ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan yang ke-12, silakan bisa ditanyakan dahulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk pertemuan 12? Nggak ada Pak Eka. Tidak ada, Pak. Dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan kepada saya untuk pertemuan ke-12? Tadi ketemuan 12 adalah tentang bagaimana cara membuat faktur pajak penjualan ya di dalam Mayop. Ya, faktur penjualan secara kredit ya di dalam Mayop. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu mungkin dari mahasiswa dan mahasiswi. Tidak, Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan untuk pertemuan 12, saya akhiri dulu ya. Nanti kita istirahat dulu 15 menit ya, karena saya mau menjalankan sholat asar. Kita istirahat dulu 15 menit. Nanti kita kembali lagi jam 15.40 ya. Kita istirahat dulu menjalankan sholat asar. Nanti kita lanjutkan pertemuan yang ke-13. Baik, saya akhiri kepada mahasiswa dan mahasiswi dan Bapak dan Ibu dosen. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.